Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Apa kabar bagi kita semuanya? Doa dan harapan kita, kiranya semua kita tetap merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi, melindungi, dan senantiasa menyertai kita dalam setiap situasi kehidupan kita. Sepatutnya lah kita menyembah Dia, kita bersekutu di dalam Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya, dan dengan rendah hati kita naikkan syafaat kita bagi Dia. Oleh karena itu, untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan, pada saat ini, dengan segala kerendahan hati kami, dengan penuh pengharapan kami datang ke hadirat-Mu. Karena kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dan berikan hikmat kepada kami untuk mampu mendengarkan dan memahaminya. Sehingga melalui firman ini kami semakin dimampukan untuk semakin dalam mengenal Tuhan. Inilah harapan kami. Inilah doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Markus 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian bunyinya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah dalam kehidupan kita. Ketika kita punya iman, ketika kita penuh harap kepada Tuhan, segala sesuatu bisa terjadi. Sebagaimana Yesus katakan, jikalau imanmu sebiji sesawi saja, gunung pun bisa engkau pindahkan. Artinya bahwa tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Ternyata apapun yang tidak mungkin bagi manusia, di dalam Tuhan semuanya itu mungkin. Demikian yang terjadi dalam kehidupan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya pendarahan. Dia sangat menderita. Dia berobat ke tabib, tapi bukannya semakin sembuh penyakitnya, malahan semakin hari semakin memburuk keadaannya. Dan pada saat itu orang banyak mengikuti Yesus, dan dia mendengar bagaimana besarnya kuasa Yesus, dan dia percaya. Di dalam hatinya dia yakin sekali ketika dia mendengar informasi tentang Yesus, dan sesudah dia melihat Yesus, maka dia yakin, jikalau seandainya jubahnya saja kupegang, maka aku akan sembuh. Itulah keyakinannya, itulah imannya. Maka apa yang terjadi? Di tengah kerumunan orang banyak yang mengurumuni Yesus pada saat itu, dia berusaha dan berjuang bisa dekat dengan Yesus dan menjamah jubah Yesus. Dan dia berhasil. Dia berhasil menjamah jubah itu. Dan di dalam hatinya, dia ketika sudah menjamahnya, dia merasa bahwa dia sudah sembuh. Dia sudah sehat. Dia sudah seperti sedia kala sebelum ia diserang oleh penyakit pendarahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi rahasia kesembuhannya? Jikalau kita membaca ayat seterusnya, ketika perempuan ini dilihat oleh Yesus, maka Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata rahasia kesembuhan perempuan ini adalah imannya. Imannya yang membuat dia yakin sekali bahwa di dalam Yesus, menjamah jubah Yesus saja,
dia akan sembuh. Dan imannya juga mengajak dia dan menghantar dia untuk berjuang berjumpa dengan Yesus. Imannya juga mendorong dia untuk mengatasi, tidak menghiraukan semua tantangan yang dia rasakan. Yang akan dihadapi oleh yaitu orang banyak yang semuanya dekat dengan Yesus. Dia tidak menghiraukan tantangan itu, tapi dia terus berjuang. Dia maju, dia pakaikan kekuatan yang ada pada dia, walaupun itu hanya sedikit. Dan dia yakin dia bisa untuk bertemu dengan Yesus dan menjamah jubahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pengalaman perempuan ini, Yesus yang dia sembah, yang dia pegang jubahnya pada saat itu adalah Yesus yang kita sembah pada saat ini. Yesus yang selalu kita sebut-sebut namanya. Yesus yang selalu kepadanya dia kita berdoa. Yang kepadanya kita selalu berharap dan memohon. Yang di dalam dia kita bisa mendapat keselamatan karena dia mati untuk kita. Yesus yang pada waktu itu menyembuhkannya dengan menjamah jubahnya, itulah yang kita sembah pada saat ini. Dengan iman kepadanya, segala sesuatu mungkin saja. Walaupun manusia mengatakan tidak, walaupun mungkin manusia mengatakan itu mustahil, tapi di dalam Yesus itu bisa. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita juga pada saat ini berbagai hal yang kita rasakan. Kita bagaikan orang perempuan yang pendarahan 12 tahun lamanya. Kita menderita, kita sedih, kita merasa sakit. Mungkin sakit fisik kita, mungkin juga sakit hati kita. Mungkin juga kita stres. Mungkin kita juga tidak punya gairah dalam hidup kita. Tidak punya harapan. Mungkin kita sudah putus asa. Melalui firman ini Tuhan katakan, datanglah kepadanya. Firman ini mengajak kita, datanglah kepadanya. Percayalah, yakinlah akan kuasanya. Dia mampu mengubah segala sesuatunya. Sembuh, sehat, sukacita itu adalah milik Tuhan. Dia akan bisa memberikan kepada kita ketika kita percaya kepadanya. Itu akan menjadi milik kita ketika kita yakin kepadanya. Oleh karena itu, percayalah, bangkitlah, tinggalkan keputusasaan, tinggalkan penderitaan, tinggalkan kekecewaan, tinggalkan semua tantangan-tantangan yang kita rasakan selama ini dan berjalanlah menuju Yesus. Hampirilah Yesus, datanglah kepada Yesus. Yakinlah dia mampu mengubah segala situasi kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana perempuan yang pendarahan 12 tahun ini mengatakan di dalam hatinya, jikalau jubahnya saja ku sentuh, aku akan sembuh. Demikian besarnya imannya, demikian besarnya keyakinannya kepada Yesus. Demikian juga kita, yakinlah kepada Yesus. Dia mampu melakukan apapun dalam hidup kita. Derita apapun yang kita rasakan, dia mampu mengangkat kita dari lembah penderitaan itu. Dan dia akan memberikan kepada kita kebahagiaan, ketenangan, sukacita, damai sejahtera dalam hati kita. Ingatlah, berjuanglah, kalahkan semua tantangan yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Firman yang mengingatkan kami. Firman yang mengajak kami untuk sungguh yakin akan kuasa Yesus. Firman yang mengingatkan kami bagaimana besarnya kuasa Yesus ketika kami beriman, kami percaya, maka kuasa itu akan terjadi dalam hidup kami. Tuhan mampukan kami dalam setiap keadaan hidup kami. Kami boleh percaya, mempercayakannya kepada Tuhan.
pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dalam segala keluh kesah kami, dalam segala penderitaan kami, di dalam penyakit yang kami rasakan, di dalam kedukaan hati kami, di dalam kelemahan kami. Tuhan, kami datang, sembuhkan kami, angkat kami. Kami ingin mendapatkan pertolongan-Mu. Sudah begitu lama kami berharap kepada-Mu ya Tuhan. Sudah begitu lama kami hidup di dalam persoalan dan beban hidup kami. Kini kami datang ke hadirat-Mu. Berikan berkat-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Angkatkan kami dari penderitaan kami. Sembuhkan kami dari penyakit kami. Bahagiakan kami dari segala penderitaan yang kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kasih sayang-Mu, kuasa-Mu mampu mengubah hidup kami menjadi penuh dengan sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, anak yang Engkau anugerahkan di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Dan kami rindu Tuhan, jadikanlah anak-anak kami pun menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati hidupnya. Kami mengaku kami sangat terbatas untuk membimbing, mendampingi mereka, membesarkan mereka di dalam Tuhan. Kami berdoa dan memohon kepada-Mu ya Tuhan. Jadikanlah anak-anak kami jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak yang pintar dan bijaksana. Anak yang bisa nanti kelak mendapatkan masa depan yang baik. Menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga. Menjadi sukacita di tengah-tengah gereja-Mu. Dan juga menjadi berguna, orang yang berguna di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tidak ada yang secara kebetulan. Tapi semua Tuhan persiapkan untuk kebaikan kami. Ajar kami untuk selalu mendengar suara dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan juga kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang pada saat ini sudah lanjut usianya. Tuhan tolong dia, mampukan dia. Bantulah orang-orang tua kami. Sehingga dalam usianya yang sudah lanjut, dia tetap merasakan bagaimana besarnya kasih sayang-Mu dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap orang yang pada saat ini, dimanapun berada, yang sangat merindukan Engkau, yang sangat merindukan pertolongan-Mu, yaitu Bapak Epa yang menderita penyakit Parkinson, Ibu Erlindawati yang menderita penyakit stroke dan sudah operasi katup jantung, dan juga Bapak Artania Pelawi yang terkena penyakit stroke. Berkati mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Kami percaya di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Mereka akan bisa disembuhkan. Inilah doa dan harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang sudah kita dengarkan. Jalanilah kehidupan pada hari ini dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap bahagia. Tuhan beserta kita. Terima kasih.